Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menopang kita sehingga kita tetap diberikan sukacita, limpah damai sejahtera, bahkan kesehatan serta perpanjangan umur. Kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai, di mana kali ini kita akan mengikuti edisi perlindungan ganda yang dikutip dari kitab Ayub dari pasal pertama dari ayat 8 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Kisah Ayub ini akan saya bacakan terlebih dahulu bagi kita, dimulai dari ayatnya yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau buat, kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Puji Tuhan, saudara, ini kisah Ayub, seorang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang bersaksi tentang kehidupan rohani daripada Ayub ini. Ketika Tuhan bertemu dengan iblis, maka Tuhan bertanya kepada iblis, adakah engkau menemui hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun seperti Ayub yang jujur, yang saleh, yang takut akan Tuhan. Tetapi kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9 tadi bahwasanya iblis betul-betul memfitnah Ayub dengan mengatakan bahwasanya oleh karena Tuhan yang memberikan perlindungan, baik melindungi Ayub, melindungi hartanya, bahkan juga seisi rumahnya, serta yang memberkati Ayub. Andai Ayub itu miskin, Ayub pasti akan meninggalkan Tuhan. Ayub pasti akan mengutuki Tuhan. Ini yang dikatakan oleh iblis kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita melihat bagaimana kehidupan Ayub ini yang betul-betul dilindungi, dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Akan tetapi, hal yang pertama yang perlu saya mau sampaikan bahwasanya Ayub itu dikatakan seorang yang saleh, seorang yang jujur. Bahkan kalau kita naik ke atas kepada ayatnya yang pertama, ayat pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub dikatakan seorang yang jujur, yang takut akan Allah dan juga menjauhi kejahatan. Akan tetapi Ayub bukanlah orang yang sempurna. Ayub bukanlah orang yang hidup tanpa kekurangan ataupun kesalahan. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-32, dalam ayat pertama sampai kepada ayatnya yang kedua, Ayub juga pernah merasa dirinya lebih benar, ya, baik dari orang lain, bahkan sampai-sampai ia merasa dirinya lebih benar dari Allah. Ya, oleh sebab ketika ia mengalami penderitaan, ketika ia mengalami pergumulan, maka datanglah teman-temannya, rencana menghibur tetapi justru menekan Ayub, mempersalahkan Ayub, dan melontarkan banyak kata-kata ataupun tuduhan terhadap Ayub. Dan Ayub berusaha membela dirinya, menyatakan bahwasanya dia benar, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, ya, sehingga ia mengalami penderitaan itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Ayub sebenarnya. Tetapi Ayub sampai akhirnya oleh karena kemarahannya, oleh karena emosinya terhadap teman-temannya, sampai-sampai ia membela dirinya dan merasa dirinya lebih benar dari orang lain, bahkan sampai lebih benar dari Allah. Dikatakan dalam Ayub 32 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Ya, Ayub menganggap dirinya benar. Ayat 2, lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram, ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ya,
Dikatakan bahwasanya Ayub ini menganggap dirinya lebih benar dari Allah. Oleh sebab teman-temannya tadi yang melontarkan kata-kata tuduhan-tuduhan terhadap Ayub. Dan Ayub membela dirinya sampai menyatakan dirinya lebih benar bukan hanya dari teman-temannya, bahkan juga dari Allah sendiri. Nah, ini yang saya sampaikan bahwasanya walaupun Ayub adalah orang jujur, orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, namun Ayub bukanlah orang yang sempurna. Bukanlah orang yang hidup tanpa dosa, tanpa kesalahan, tanpa kekurangan. Tidak demikian. Ya, Ayub juga memiliki kekurangan-kekurangan, kelemahan ataupun keterbatasan. Akan tetapi dalam kesalehan, dalam kejujurannya, dalam hati yang takut akan Tuhan, Tuhan memberikan perhatian terhadap Ayub dan juga tetap mengawasi Ayub, melindungi Ayub. Sebagai bukti bahwasanya Tuhan memperhatikan Ayub, dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-8, dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ini buktinya bahwasanya Tuhan memperhatikan kehidupan Ayub itu. Sehingga Tuhan tahu bahwasanya Ayub itu seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan. Hal yang sama dengan saya dan saudara. Ya, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, Tuhan memperhatikan kita. Apakah kita hidup dalam dosa, apakah kita hidup dalam kebenaran, Tuhan mengetahuinya. Apakah rohani kita menyala-nyala, apakah rohani kita sedang lemah, sedang tawar hati, Tuhan juga tahu akan hal itu. Apakah kita melayani atau tidak, apakah kita berdoa atau tidak, apakah kita membaca firman-Nya atau tidak, Tuhan tahu akan hal itu. Apakah kita bersuka cita atau tidak, apakah kita sedang benci kepada orang lain, Tuhan tahu akan hal itu. Sebab Tuhan selalu memperhatikan kita, Tuhan selalu mengawasi kita. Nah, kehidupan Ayub, seorang yang jujur, yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saudara yang terkasih, Ayub itu dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Walaupun iblis itu menilai Ayub itu dengan penilaian yang salah, ya, sampai-sampai memfitnahnya. Dikatakan dalam ayat 9 tadi, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya, jadi iblis itu menilai Ayub bahwasanya kalau Ayub tidak mendapat sesuatu, tidak diberkati, Ayub itu tidak takut akan Tuhan. Ini penilaian iblis. Ya, bahkan iblis terus sampai memfitnah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, iblis tidak akan pernah berhenti dalam mencobai, memfitnah, untuk sedapat mungkin akan menjatuhkan kita, orang-orang pilihan Tuhan. Setelah pergumulan yang pertama, iblis juga tidak berhenti. Iblis terus menuntut Tuhan supaya Tuhan mendatangkan hukuman ataupun tulah kepada Ayub. Pada Ayub pasalnya yang kedua, dikatakan dalam ayatnya yang kedua sampai kepada ayat 3. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu dalam ayat 3-nya firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ya, jadi dari sini kita melihat bahwasanya iblis menilai Ayub dengan penilaian yang salah, memfitnah, menuntut Tuhan untuk mendatangkan hukuman ataupun celaka terhadap Ayub. Maka Ayub mengalami 10 anaknya, 10-nya mati. Bahkan juga harta bendanya, ternak-ternaknya, semua habis ludes. Ya.
Tetapi iblis tidak pernah berhenti. Iblis terus menuntut Tuhan untuk mendatangkan celaka terhadap Ayub. Artinya saudara, pencobaan-pencobaan itu selalu datang. Mungkin satu pencobaan, dua pencobaan, tiga pencobaan sudah kita lewati, kita sudah menang. Tapi ingat, setan akan selalu menuntut untuk mencobai kita, memfitnah kita. Ya sudah, meminta kepada Tuhan supaya kita selalu diuji. Meminta kepada Tuhan supaya mendatangkan celaka. Ya, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Tetapi puji Tuhan kalau kita memperhatikan bagaimana dahsyatnya perlindungan yang dialami oleh Ayub. Namun sebelum lebih jauh ke sana kita memperhatikan, ketika iblis berkata kepada Tuhan bahwasanya supaya Tuhan itu mendatangkan hukuman, Tuhan sudah lakukan. Tapi hal yang kedua, iblis juga menuntut bukan hanya anak dan hartanya habis, tetapi juga dituntut supaya didatangkan penyakit atas Ayub. Maka dilanjutkan dalam ayatnya yang keempat, Ayub pasal 2 ayatnya yang keempat sampai ayat 7. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Nah, saudara yang terkasih, ini juga perlu kita pahami bahwasanya Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu. Pencobaan itu sesungguhnya itu datang dari iblis, dan iblislah yang selalu menuntut untuk dicobai seperti Ayub ini. Maka Tuhan serahkan ya kepada iblis untuk dicobai. Akan tetapi Tuhan tetap juga melindungi. Tuhan berkata kepada iblis, sayangkan nyawanya, engkau tidak boleh mengambil nyawanya. Penyakit boleh, silakan, tetapi engkau tidak boleh mengambil nyawanya tanpa seizin Tuhan. Dan itu pun Tuhan izinkan. Ayub itu tetap Tuhan lindungi, dimulai dari hatinya, supaya Ayub jangan sampai berpaling dari Tuhan, jangan sampai tawar hati, jangan sampai mengutuki Tuhan. Dan itu terbukti kalau kita melihat dalam Ayub pasalnya yang ke-23, di mana Ayub mengungkapkan bahwasannya kalau Tuhan menguji aku, ya maka aku akan tampil seperti emas, katanya. Dalam Ayub pasalnya yang ke-23 kita perhatikan dari ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulut. Nah, ini satu komitmen yang dimiliki oleh Ayub, bahwasanya kalau Tuhan menguji aku akan tampil seperti emas. Firman-Nya tetap kupegang teguh, firman-Nya tidak akan kutinggalkan, firman-Nya akan tetap kutaruh di dalam hatiku, dalam sanubariku, sampai rencana Tuhan itu digenapkan di dalam aku, katanya. Dalam ayat berikutnya, ayat 13 dan ayat 14. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Jadi Tuhan akan menyelesaikan apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Apakah mungkin harus melalui pencobaan-pencobaan? Tuhan akan lakukan itu. Sekalipun Tuhan tidak mencobai, tetapi Tuhan izinkan kita dicobai supaya semakin dimurnikan, semakin dimantapkan, semakin diteguhkan. Tetapi dalam semuanya itu Tuhan tetap akan memberikan perlindungan bagi kita, perlindungan ganda, melindungi kita, melindungi harta benda kita, bahkan melindungi keluarga kita. Sudah, oleh karena itu, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, walaupun Ayub itu seorang jujur,
takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Saudara yang terkasih, Ayub bukanlah orang yang sempurna, bukan tanpa salah, tetapi ada kalanya juga kesalahannya itu muncul. Dia merasa dirinya benar ketika dia dipersalahkan oleh teman-temannya. Oleh sebab itulah maka Tuhan izinkan dia mengalami banyak penderitaan, pergumulan-pergumulan, saudara, supaya melalui pergumulan itu Ayub semakin dimurnikan, Ayub semakin dimantapkan. Maka nanti dalam Ayub pasalnya yang ke-42, Ayub itu dipulihkan 2 kali lipat. Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang berlipat kali ganda kalau kehidupan kita sudah semakin dimurnikan, semakin dimurnikan. Untuk itu jangan takut menghadapi pencobaan, jangan takut menghadapi pemurnian. Tuhan akan tetap memberikan kepada kita perlindungan ganda. Jangan takut menghadapi pencobaan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hadapi semuanya dalam penyertaan Tuhan. Tuhan akan memberikan perlindungan bagi kita, perlindungan yang ajaib sampai kita dimurnikan untuk siap menerima berkat-Nya berlipat kali ganda. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, haleluya.